Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian tuh pada kangen gak sih sama gue? Ya, kali ini tuh gue kembali lagi. Wah, bersama dengan Kak juga. Halo halo, gua kembali lagi ya kan, jangan lupain gua gitu kan, karena gua selalu ada di sini ya. Sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa-basi langsung aja kita ke lanjut ya. Ya, kali ini tuh kita akan membahas sebuah anime baru ya guys ya, yang baru ongoing juga ya kan. Yang ceritanya tuh cowok dan cewek bisa temenan tanpa baper. Tapi anime ini tuh bilangnya hook banget. Yap, ini adalah Danjo no Yoju wa Seiritsuru. Ya nggak mungkin ya kan, kalau cowok sama cewek cuman temenan aja. Judulnya aja udah kayak debat kusir antara logika dan perasaan. Jadi nggak mungkin lah ya. Bersiaplah buat nonton kisah cowok sok kalem dan cewek sundere yang katanya tuh cuman temenan aja. Padahal hatinya udah kayak es krim yang kena matahari meleleh cuy. Yuk kita temenin dan seperti biasa Kak di sini bukan buat bantu tapi buat jadi bahan roastingan kita kali ini. Gue baru masuk ini udah lebaran, kau belum minta maaf sama aku ya, Bang, ya? Seharusnya kau yang minta maaf sama gua anjay. Kebalik kebalik ya. Kau harus minta maaf sama gua. Kesalahanku tuh banyak sama gua. Mana ada, kau yang salah-salah banyak nih sama aku nih. Ya, udahlah ya. Ya, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah Ganjo no Yoyuwa Seriduru episode 1. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang jualan aksesoris bunga. Dia tuh dari klub Sense. Saat musim gugur kelas 2 SMP, dia tuh udah tahu gimana rasanya berjualan. Seharian saja hanya bisa jual 5 dari 100 buah. Saat kembali ke ruangan Sense, pemuda ini bertemu dengan seorang gadis berambut biru yang cantik parah. Nama anak lelaki ini adalah Natsume Yu. Kita panggil aja Yu. Ya, lalu si cewek ini tuh bilang, kau seharusnya tuh jangan tinggalin toko. Karena tadi tuh ada cewek lain yang datang membeli beberapa aksesoris. Yu kaget karena aksesorisnya tuh banyak yang terjual. Ya sekitar 20 tujuan. Yu tuh juga nggak lihat ke cewek rambut biru. Ya karena Yu tuh nggak terbiasa bicara sama cewek cantik. 苦手なんだよ美人。 Jelas dong, bini gua gitu kan, cantik lah, ya. Di balik itu, Yu tuh mau jualan aksesoris karena ada alasan lain. Karena terdesak oleh cewek itu, Yu akhirnya memberikan jawaban. Dan alasannya adalah perdebatan antara anak dan orang tua. Karena Yu tuh maunya tuh jualan aksesoris bunga. Dan orang tuanya tuh pingin Yu jadi pegawai negeri aja. 白状しなよって感じ。確かに可愛い。 Hal itu ngebuat cewek itu tertawa dan cewek itu nyuruh nyiapin semua yang tersisa. Dan besok serahkan saja sama Inuzuka Himari yang ngurus semuanya. Ya, namanya itu adalah Inuzuka Himari. Namanya cocok banget sih. Ya, mending kita panggil Hima aja. Ya, biar cocok ya guys ya. Kalau Inuzuka nanti kalau di kita Jepangin bahaya gitu. Jadi kita panggilnya Hima aja. Oke, gaskan. それ全部売る準備しといてね。明日はこの犬塚ひまりにお任せ。 Kita skip saat sudah masuk SMA. Dan Hima sama Yuni satu sekolahan, bahkan satu kelas. Dan 2 tahun yang lalu berkat Hima aksesoris itu jual habis ya, keras lah ya. Dan saat ini Yu tuh jualan online dengan bantuan Hima. Semua hasil dari penjualan itu dibalikin lagi buat beli bunga. Ya karena dunianya Yu tuh tertutup banget dan lebih suka sendiri. Lalu Hima tuh datang dan ngejutin Yu yang sedang ngerjain aksesorisnya. Ya di pikirannya tuh Hima imut banget, tapi yang nggak bilang langsung gitu kan. 可愛い私を独占できる世界一の幸運を分けてやってるんだから、もうちょっと喜べよって感じか。いやマジで可愛いけど。 Yu tuh suruh Hima turun, tapi Himanya nggak mau. Yu tuh langsung ngejek, rempeng gitu mau senyaman secepeng apa gitu kan. Nggak mungkin, langsung tambah keras lah itu pegangannya. Mana ada rempeng, woi, itu lumayan gak sih? Ya walaupun KFC gitu kan, tapi oke lah. Apanya yang lumayan, kau itu pikirannya kemana-mana aja ya kan. Lanjut, kembali lagi ke masa lalu. Saat Yu tuh tanya ke kenapa Hima mau ngejalanin aksesorisnya. Ya, semua kelakuan Yu tuh terbongkar sama Hima. Dari nangis sama bunga yang dia cabut sendiri, bahkan hingga kakak-kakaknya. Hima nih tertarik sama tatapan Yu saat ngebuat aksesoris. Dan karena itu, mereka berdua sahabat dan takkan terpisahkan. Tapi bohong. 二輪草の花言葉は友情、協力、ずっと離れない。 Kembali ke waktu ini, mereka tuh bahas soal pacaran. Ya, Hima tuh tembak tapi ditolak karena lebih mentingin bantu aksesoris milik Yu. Ya, karena mereka bahas banyak hal. Yu tuh tanya apakah benar Hima tidak akan menikah sebelum Yu tuh buka toko aksesoris. 忘れられないの？小学校の時でしょ？
旅先で出会った女の子とか Ya Hima bilang ya paling parah mungkin aku dijodohkan karena dari keluarga yang terkenal dan juga ada pernikahan politik. Ya Yu tuh bilang kalau gitu kamu bisa datang kepadaku buat berlindung karena aku adalah sahabatmu. Si Hima nih malah ketawa dengan hal itu. Woi, kenapa malah ketawa sih? Si Yunis terus banget mau nolongin kamu loh. Kamu masa gitu? Cih, tapi gak apa sih, imut woi. 今時そんなお見合いあるわけないじゃんエロ小説の読みす Ya, kembali ke masa lalu, saat masih SMP, Hima tuh bilang kalau umur 30 tahun Yu masih lajang atau belum nikah, Yu tuh bisa nikahin Hima. Tapi jawaban Yu ke Hima tuh bukan tipe dari Yu. Hal itu ngebuat Hima tertawa dan lompat ke arah Yu. もっとおしとやかな女性がタイプだし Kembali ke masa kini, saat Hima sedang ngerjain sesuatu, ada cowok yang nanyain tentang hubungan Hima sama Yu. Ya Hima tuh jawab cuman temenan aja kok. Bohong banget nih kayak. Bau-bau kebohongan ini. Ya, Hima tuh berpikir kalau Yu tuh punya pacar, dia harap dapat menerima hubungan dirinya dengan Yu yang begini. Maksudnya yang begini tuh hubungan apa, woi? Ya, Hima tuh dukung Yu karena perasaannya sendiri. Intinya tuh Hima pingin dukung Yu banget buat buka toko aksesoris ya walaupun kayak ada yang nyempil sesuatu perasaan. この関係を認めてほしい恋人できたからバイバイっていうのはそれはそれで寂しいからね Yu yang sedang beli minuman di mesin minuman ketemu sama cewek yang membawa salah satu aksesoris generasi pertamanya. Tapi gelang itu malah putus. Yu tuh coba buat nawarin memperbaikinya. Akan tetapi karena tatapan cewek itu yang sangat seram, Yu tuh langsung lari dan gak ingin ngulangi lagi. すごく大事にしてそうだったからつい忘れてください Saat di kelas, Yu tuh nyeritain semuanya ke Hima. Hima tuh malah bales dengan ancaman yang bagus dan ngebuat Yu tuh sedikit kesal dan memarahinya. Tapi Yu malah balik dimarahin sama guru yang ngajar. 乗ると思うな夏目くん、犬塚さんの勉強の邪魔をしちゃダメですよ。なんでだ Setelah selesai belajar, ada cowok datang nyapa Yu. Namanya itu adalah Makishima. Ya, Makishima tuh mantan dari Hima. Hima pacaran sama orang ini. Aduh, lebih ganteng gue lah, woi. Ngaca dulu nggak sih lo? Gitu aja sih saran gue. Yu tanya, jadi apa urusanmu datang kemari? Ya, Makashima tuh jawab, kemarin kau ketemu cewek dan kau mau ngebetulin gelangnya. Yu kira cewek itu adalah cewek Makishima. Ternyata nama cewek kemarin adalah Rin. Dan ternyata juga teman dari Hima. えのっちじゃんひーちゃん Di ruangan Sanju tuh siap buat ngebenerin. Tapi wajah Rin itu nakutin sekali dan ngebuat Rin shock sendiri saat melihat dirinya di cermin. Hal itu tuh ngebuat Rin jatuh dari kursi dan Rin yang kesal tuh megang kepala Hima. Dan saat pertama ketemu Hima sudah ngalakin hal yang gak bener. Tetapi kesempatan itu nggak datang sekali. Dan ini adalah kesempatan kedua bagi Hima. セカンドチャンス このパ Yang ngebuat Hima tuh tersiksa dan berakhir kayak gini. Sementara itu, Yu tuh ngebenerin aksesoris milik Rin. Dan saat ngeberesin aksesoris, Yu tuh fokus banget sampai rambutnya bisa berubah drastis. Woi, itu kasihan banget, Cok, Yuyinnya. Ya gimana? Ya kayaknya seru gitu, tapi gue juga mau ikutan gitu. Tapi kasihan juga gitu kan ya. Kok pelinpan banget sih, cih. Ya, pada akhirnya aksesoris milik Rin tuh berhasil diperbaiki. Saat pulang, Yu tuh pulang sendiri dan Hima sama Rin tuh pulang bareng. Rin tanya, apakah mereka berdua tidak pacaran? Hima tuh menggoda dengan bilang, apakah Yu tuh tipe dari seorang Rin? Saat Hima pikir hanya dia yang tahu kehebatan dari Yu, ternyata ada Rin yang tahu. Lalu Rin tuh nunjukin aksesoris yang dipakai Hima. Dan itu ngebuat Rin percaya kalau dia ada di dekatnya selama ini. Pemikiran kalau persahabatan antara Yu yang bernilai tinggi mungkin itu karena keegoisan Hima sendiri. Maksudnya orang yang disukai Rin itu siapa sih? Ya, kemungkinan adalah. Kemungkinan itu adalah Yu, tapi kita juga gak tahu karena anime ini cuma sampai sini aja episode satunya. Ya, mending langsung aja kita lanjut, oke? ユウと私の友情こそが至高だと思う価値観だって所詮は私の独りよがりに過ぎないのにね Episode 2. Pagi-pagi Yuni lagi sarapan dan mau berangkat ke sekolah. Lalu Kak Sakuni datang yang nyindir Yu kalau wajahnya tuh kelihatan lelah banget.
Padahal kerjanya tuh cuman buat aksesoris bunga aja. Kok katanya tuh langsung makjleb gitu ya? Perlahan-lahan dulu lah ya, Kak Saku. Ya, Yuni cerita kalau kemarin ada yang benerin aksesoris darinya. Tapi bagi Kak Sako itu hal yang bagus karena selama ini Yu tuh selalu gunain Himari sebagai modelnya. Yu juga nggak ngubah tema atau apalah itu. Dan itu tuh kayak ngebuat Yu kejebak dalam taman ilusi. Yu tuh kurang emosi. Ya, kayak emosi jatuh cinta, putus cinta, dan masih banyak emosi lagi yang belum Yu ketahui. Karena itulah model aksesorisnya tuh cuman sampai di situ-situ aja. Temanya tuh nggak pernah berubah gitu kan. Dia tuh kebantah dengan bilang, Kalian berdua kalau ketemu nih udah kayak kucing sama anjing, kerjanya cuman ribut doang. Cih, untungnya ada adik kelas yang minta bantuan Makishima. Jadi Makishima tuh langsung bantu dan Himari dapat kesempatan buat bicara sama Enochi. Lalu di sisi lain, Yu tuh sedang menyiram tanaman yang dia punya di sekolah. boleh juga ya nanam di sekolah ya? Wah, kalau di sini udah nggak boleh itu kayaknya. Yah, Himari nih datang dan main nemplok aja ke Yu. Himari tanya, jadi apa yang kau pikirkan saat jam pelajaran tadi? Yu pun cerita tentang tadi yang diomongin sama Kak Sako. Yu tuh cuma buat aksesoris yang dia suka dan nggak mikirin apa yang pelanggannya pingin. Jadi mereka putusin buat tema romansa. Ya karena target pasar Yu tuh juga seorang perempuan gitu kan, cewek-cewek gitu kan. Jadi ya bagus aja gitu kan. Tanya, lalu bagi Yu, kesukaan itu yang bagaimana? Apakah yang memiliki aset yang besar, berambut hitam seperti Enochi? kenapa sampai ke Enochi juga, Boy? Oh ya, bagi yang belum tahu, Enochi itu adalah Rin ya. Kita ganti namanya jadi Enochi. Namanya Ino. Ya. Ternyata Hibari ini teman masa kecilnya, teman masa kecilnya anjing, anjing. Ternyata Hibari ini teman masa SMA-nya Kak Saku juga. Hibari juga bilang kalau mau buat aksesoris silahkan menginap adikku. Ini Yuni udah dianggap kayak adik ipar sama Hibari ya. Jadi ya begitulah ya. Akrab banget tapi. Kemarin Inochi buat sebagai model terbaru dari Toko Yo. Yu bilang, apakah Himari menyebarkannya? Himari bilang, ya dia udah tahu sendiri karena Yu punya banyak sekali rantai pengganti. Sekali-kali modelnya tuh bukan Himari, enggak jadi masalah. Kalau masalah pemotretan itu bisa di toko kue saat liburan milik Enochi. Ya Enochi tuh gugup langsung mau nelpon dan minta izin dulu. Siam menikmati dan mereka mencari warna yang cocok buat Enochi. Ya itu tuh membuat Enochi gugup banget. Enochi, kenapa kau nggak bilang jijik aja, biar langsung pas gitu kan? Himari tuh pada akhirnya bilang jijik dan perlahan-lahan menjauh dan ngebuat Enochi ketawa dengan ekspresi Yo bilang lupakan. Himari tuh datang dan tanya, sudah ketemu bunganya? Ya sudah kita beli yang nggak ada itu aja biar lebih luas lagi konsepnya. Sebagai permintaan maaf, Himari, Enochi sama Himawari ini ternyata sudah temenan dari kecil dan dulu ternyata Himari ini lebih suka sendirian dan baca buku. Dia tuh tanya kalau Enochi suka punya bunga kayak apa. Ya Enochi bilang dia suka bunga yang besar. Ingat ya, Yu ya, yang besar. Oke, yang asetnya besar, bro. Itu milih tulip dan ada cewek lain yang juga ikutan tersesat dan mereka berdua tuh jalan di taman bunga dan Yu tuh juga ngembeliin sebuah bunga dengan uang sisa yang ada di kantongnya. Cewek itu bilang dia akan memakainya terus setiap hari dan saat itu juga Yu mulai tertarik pada bunga. Memberikannya resin itu akan ngebuatnya tahan lama dan bisa disimpan lebih lama dan itu juga ngebuat Yu berharap kalau aksesorisnya tuh akan sampai kepada gadis kecil itu. Kayaknya aku mulai paham sekarang siapa perempuan yang ada di cerita Yu itu. Bunga hibiscus kan yang dia pakai di rambut dan itu sangat cantik. Sontak pernyataan Enochi ngebuat Yu tuh terkejut. Bagaimana Enochi bisa tahu? Kamu bilang warna itu sangat cocok dengan rambutnya kan? Sejak kecil gadis itu benci dan Himari tidak ditemukan dan mereka berdua saling bertukar kontak. Ternyata Himari itu sudah ada di rumah. Merasa kesal Himari melempar HP-nya. Dan Himari juga tahu kalau Enochi adalah gadis yang selalu dibicarakan oleh Yu. Apakah ini takdir? Himari mau ngedukung takdir ini. Tapi nyatanya Himari nggak perlu ngebantu mereka. Saat Yu mau menjauh, entah kenapa perasaan aneh tuh muncul di dalam hati Himari. 優が遠くに行っちゃうって思ったら